Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofsya Mario. Pada video ini saya akan memaparkan sedikit penelusuran referensi terkait mengenai materi etika dalam penulisan KTI. Di sini saya akan merujuk kepada 4 referensi. Referensi pertama diterbitkan oleh Lembaga Jurnal UIN Alauddin Makassar. Referensi kedua diterbitkan oleh Lembaga Jurnal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi. Referensi ketiga yaitu sebuah buku yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia atau LIPI pada tahun 2012 yang berjudul Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Dan keempat adalah sebuah website dari Universitas Katolik Parahyangan. Nah, dari semua keempat sumber referensi tersebut, saya kemudian membuat sebuah rangkuman dari keempat sumber referensi yang ada. Dan keempat sumber referensi yang kami baca itu semuanya membahas mengenai etika, khususnya plagiarisme dalam dunia penulisan karya tulis ilmiah. Seperti yang kita ketahui bahwa plagiarisme adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum, yang dimana hal tersebut tentunya merusak nilai moral dan etika dalam dunia karya tulis ilmiah. Namun seperti kita ketahui bahwasanya pada dasarnya semua hal yang ada di dunia ini itu adalah berasal dari sumber plagiasi. Namun tentunya tidak semua kegiatan plagiarisme itu dapat kita simpulkan sebagai kegiatan plagiat, karena dalam beberapa kasus ketika sebuah hal diplagiasi kemudian dicampurkan dengan ide baru dari pembuat atau pengarang tersebut, maka akan memunculkan sebuah inovasi baru. Dari keempat referensi baik jurnal maupun buku yang saya baca, semuanya sepakat mengatakan bahwa dalam penulisan KTI itu tidak boleh ada sama sekali unsur plagiasi. Namun ketidakbolehan tersebut bukan berarti kita tidak boleh mengambil suatu simpulan atau suatu referensi dari sumber lain, karena bagaimanapun karya tulis ilmiah tentunya membutuhkan referensi atau acuan yang bersifat sebagai dasar prinsip dan dukungan terhadap pandangan penulis. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Katolik Parahyangan, penulis mengatakan bahwasanya plagiarisme itu ada 4. Pertama yaitu adalah plagiarisme kata, di mana menggunakan kata-kata orang lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Kedua, sumber plagiarisme, yaitu menggunakan gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Ketiga adalah kepengarangan plagiarisme, yaitu dengan cara mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan karya miliknya. Yang keempat adalah self-plagiarisme, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri. Nah, dari keempat tipe plagiarisme ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kegiatan plagiasi yang berada di luar dari 4 poin tersebut itu tidak digolongkan sebagai kegiatan plagiarisme. Lalu pertanyaannya, mengapa kegiatan tersebut tidak digolongkan sebagai kegiatan plagiarisme? Jawabannya adalah karena dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis tentunya membutuhkan acuan sebagai referensi ataupun sebagai dukungan terhadap pendapatnya. Nah, dan hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan plagiarisme. Kemudian, dalam buku yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia, ada beberapa cara dalam pengutipan agar hal tersebut tidak dikatakan sebagai kegiatan plagiarisme. Yang pertama adalah memparafrase ulang. Menggunakan ide gagasan orang lain tetapi menggunakan kata-kata sendiri, tanpa mengubah maksud gagasan ide orang lain dan tetap menyebutkan sumbernya. Kedua, mensitasi. Mensitasi adalah menggunakan tulisan orang namun harus tetap mencantumkan sumbernya, baik itu menggunakan dalam kurung ataupun catatan kaki, dan juga harus dimasukkan ke dalam daftar referensi. Ketiga yaitu adalah daftar pustaka atau daftar rujukan. Serta yang keempat adalah menambahkan inovasi ke dalam tulisan tersebut dan menjadikan tulisan kutipan sebagai pendukung terhadap inovasi yang kita buat. Baik, demikianlah hasil penelusuran referensi terkait materi etika penulisan karya tulis ilmiah yang berhasil kami rangkum. Dan pada video ini kami juga akan menyertakan wawancara terhadap beberapa mahasiswa mengenai etika terhadap penulisan karya tulis ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Marifat dan rekan saya Sastri Sulastri-Endesi. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang karya tulis ilmiah. Pertama-tama saya persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, perkenalkan saya Yusmarlina Usman. Saya merupakan mahasiswa IAIN Bone, Prodi Ekonomi Syariah semester 8. Langsung saja di sini saya akan mempersilahkan kepada rekan saya untuk mengajukan pertanyaan pertama dan narasumber akan menjawabnya. Apa yang Anda ketahui tentang KTI? Menurut saya dan yang pernah saya pelajari, KTI itu kan karya tulis ilmiah. KTI itu sendiri merupakan hasil karya berupa penelitian ataupun telaah-telaah terhadap pustaka ataupun karya orang lain yang nantinya akan dalam bentuk tulisan dan menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Baiklah, langsung saja pertanyaan kedua. KTI jenis apa yang pernah Anda buat? Kalau jenis KTI yang pernah saya buat itu, karena kan saya sekarang ini sudah semester 8, jadi yang saya buat sekarang itu adalah seperti skripsi misalnya. Juga sebelum-sebelumnya saya pernah membuat KTI dalam bentuk makalah seperti itu.
Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Bagaimana menurut Anda mengenai plagiarisme dalam penulisan KTI? Menurut saya plagiarisme dalam penulisan KTI itu kan biasanya kalau menurut pengalaman saya itu dalam penulisan seperti misalnya skripsi ada batasan plagiarisme seperti kalau di kampus kita itu 40%. Nah, sebenarnya ini plagiarisme sangat penting diterapkan dalam penulisan KTI karena jangan sampai kita membuat KTI tapi kita di sini menjiplak karya orang lain, jadi perlu diberlakukan cek plagiarisme dalam pembuatan KTI itu sendiri. Begitu kalau menurut saya. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu apa kendala yang Anda alami dalam penulisan KTI? Kendala yang saya alami itu dalam penulisan KTI dalam bentuk skripsi ini misalnya itu dalam penyusunannya. Saya terkendala misalnya untuk teorinya, mengenai teorinya, kemudian penelitiannya, dan juga ada beberapa kendala dalam hal penulisan, tata cara penulisan skripsi itu sendiri. Pertanyaan terakhir, seberapa penting keabsahan dan keorientalan data yang digunakan dalam penulisan KTI menurut Anda? Menurut saya, keaslian data dalam penulisan KTI seperti skripsi itu sangatlah penting karena kalau dalam pengumpulan datanya ini data yang digunakan tidak asli, maka otomatis hasil yang dihasilkan itu hasil penelitian kita otomatis juga tidak akurat. Jadi sangatlah penting dalam penulisan KTI itu menggunakan data yang asli, yang benar-benar asli dan sesuai dengan penelitian kita. Baik, sekian wawancara dari kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Saputra, mahasiswa dari Yayan Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan saya di sini yaitu untuk menyelesaikan tugas dan dosen saya, yaitu mata kuliah metodologi riset, dan di mana di sini saya disuruh mewawancarai mengenai karya tulis ilmiah. Di sini saya sudah mempersiapkan 5 poin pertanyaan. Nah, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang KTI atau karya tulis ilmiah? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perihal karya tulis ilmiah yang saya ketahui adalah karya tulis ilmiah itu adalah merupakan sekumpulan informasi ataupun sekumpulan ilmu pengetahuan yang ditulis oleh ilmuwan yang sesuai atau penulisannya itu sesuai dengan sesuai dengan prosedur ataupun metodologi penulisannya sesuai dan benar. Jadi yang langsung saja yang kedua yaitu apa jenis karya tulis ilmiah yang pernah Anda buat? Adapun jenis ataupun karya tulis ilmiah yang pernah saya buat itu ada beberapa selama menjadi mahasiswa. Yang pertama itu dalam berupa makalah, yang kedua dalam bentuk artikel, dan yang sementara saya kerjakan itu berupa deskripsi ataupun tugas akhir kuliah. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu apa pandangan Anda mengenai plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah? Plagiarisme ataupun mengkopi ulang karya tulis ilmiah ini merupakan hal-hal yang tidak baik, karena perlu kita ketahui bahwa karya tulis ilmiah itu salah satu syaratnya itu merupakan hal-hal yang real, valid, dan dan bisa dijadikan sebagai sumber acuan. Nah, kalau misalnya dilaksanakan ada plagiarisme dalamnya, ini mencoreng ataupun menodai syarat-syarat syarat-syaratnya untuk menjadi suatu karya tulis ilmiah. Jadi ini sangat tidak baik, utamanya bagi mahasiswa. Baik, langsung yang keempat yaitu apa saja kendala dalam penulisan karya tulis ilmiah? Ya, adapun kendalanya selama yang saya alami selama menjadi mahasiswa, yang pertama itu keterbatasan informasi. Ya, ini menjadi momok utama dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua, ya ini juga dalam hal sarana dan prasarananya. Karena
perlu kita ketahui bahwa untuk penulisan itu ya dibutuhkan alat-alat yang menunjang kegiatan penulisan karya tulis ini, misalnya laptop dan sebagainya. Yang ketiga, ini mungkin menjadi suatu masalah yang besar bagi mahasiswa ini adalah waktu. Apalagi mahasiswa kita ketahui banyak waktu yang harus dia sediakan, banyak kegiatan-kegiatan. Jadi ini harus memang diluangkan waktu yang khusus, luangkan waktu yang khusus untuk melakukan penulisan karya tulis ilmiah ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, seberapa penting keabsahan dan keorientalan atau keaslian dalam penulisan karya tulis ilmiah? Perihal keabsahan ataupun keaslian ya, kita kembali lagi di pembahasan pertama, yakni kembali ke mengenai pengertian karya tulis ilmiah. Karena kita ketahui bahwa karya tulis ilmiah itu ya syaratnya itu harus ya seperti yang dikatakan ilmiah. Ilmiah itu harus real, valid, dan terhindar dari plagiarisme. Jadi kalau misalnya tadi seberapa pentingnya, ini sangat penting karena itu merupakan syarat-syarat sehingga itu bisa dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Jadi kesimpulan dari video kami adalah plagiarisme dalam penulisan KTI selama dalam batas wajar diperbolehkan dan tidak melanggar etika penulisan KTI. Adapun etika tersebut, yang pertama kejujuran, yang kedua bebas dari plagiarisme, yang ketiga menjunjung hak cipta, yang keempat keabsahan serta keterandalan. Demikianlah hasil penelusuran video terkait referensi hasil dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari kelompok sangat terbuka atas segala kritik dan saran dalam upaya untuk membangun hasil yang lebih baik ke depannya. Itulah video hasil penutup saya. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.